Semangat inovasi. Oke, bertemu kembali dengan saya, Mardani. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Hadoop Distributed File System, dan MapReduce. Nah, Hadoop Distributed File System, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, tugas utamanya adalah bagaimana melakukan storing and managing the data dalam Hadoop cluster. Nah, jadi, menyimpan dan memanage data yang nanti diproses dalam pemrosesan big data dalam lingkungan cluster atau terdiri dari banyak komputer yang bekerja secara bersama-sama dan tentu saja terdistribusi. Nah, tentu saja algoritma atau proses atau workflow untuk melakukan pemrosesan data dengan kepentingan tertentu membutuhkan proses data yang bisa berjalan di dalam HDFS. Maka ada MapReduce. Nah, MapReduce ini unik karena dia punya algoritma dan logika tersendiri ketika dia akan memproses data-data yang terlibat dalam pemrosesan big data. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran umum bagaimana MapReduce itu bekerja. Intinya adalah di dalam MapReduce ketika kita punya data input, yaitu sekumpulan data yang sangat banyak atau sangat variatif, maka MapReduce nanti akan melakukan splitting terlebih dahulu. Nah, splitting ini biasanya akan direpresentasikan menjadi kelompok-kelompok data. Bisa saja kita menyebutnya sebagai data block tadi. Nah, kemudian setiap data yang di-split tadi itu akan ditokenisasi atau diberikan kode-kode tertentu yang kemudian bisa mengidentifikasi dan juga menghitung. Misalnya karakter X itu ada 1, karakter B 1, dan seterusnya. Dan semakin banyak variasi atau karakter yang ada dalam sebuah data itu, misalnya itu adalah data teks, maka semakin variatif ya, atau semakin banyak yang bisa kita kasihkan number-nya tadi. Nah, dari situ kemudian kita melakukan combine. Combine ini sebenarnya mengatur ulang dengan pola tertentu, bisa sesuai dengan karakter yang sama dan seterusnya, dan kemudian kita melakukan partisi, dan efeknya kita bisa melakukan reduce, karena di reduce ini kita bisa mendapatkan data yang lebih ringkas. Contohnya yang di samping saya, karakter A itu ada 2, B itu ada 3, C ada 2, X ada 2, itu dilakukan atau dihasilkan dari proses-proses sebelumnya. Nah, simple logic dari MapReduce inilah yang mendasari bagaimana pemrosesan itu bisa dilakukan dengan cara yang efisien. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau logik yang lebih fundamental lagi ya seperti ini. Jadi ketika data itu ada dalam sebuah data input dalam belum masuk ke MapReduce, maka biasanya akan diberi key value pairs ya. Jadi ada key, ada value. Jadi representasi sebuah data itu ada key dan value. Nah, kemudian yang keduanya kan di mapping, mana yang sama, mana yang karakternya sama atau polanya sama, atau key-nya sama, atau value-nya sama, itu akan dilihat satu sama lain. Dari situ kemudian kita akan punya yang namanya intermediate key value pairs. Ya. Dan kemudian kita akan punya group, atau yang disebut sebagai key value group. Nah, ini kita akan mencoba mengelompokkan yang memiliki key yang sama, value-nya berapa. Artinya tadi kita punya reduce. Mohon maaf, ini agak tertutup oleh saya. Tapi semoga nggak apa-apa. Oke? Oke, nah ini adalah salah satu logika bagaimana mudahnya sebuah algoritma MapReduce itu bekerja. Kalau kita lihat secara lebih contoh, maka kita bisa melihat, misalnya kita punya big dokumen, ini bisa saja ada dokumen kita ketika kita menulis report of something, bisa juga news portal, atau mungkin kumpulan data kecil-kecil yang kita kumpulkan jadi satu. Jadi kemudian kita punya big dokumen. Maka kita akan mencoba memapping dulu. Mapping ini kita akan membaca semua input yang ada dan kemudian memproduksi tadi key value pairs. Jadi kita akan menghitung benar kata the ada 1, clue ada 1, of ada 1, dikasih value semua dan seterusnya. Sehingga kita punya konfigurasi key dan value. Nah, kemudian bisa saja ini masih random berdasarkan dari urutan big data yang ada. Dari situ kemudian kita melakukan grup. Nah, grup ini mengelompokkan key value yang memiliki kesamaan. Kita kumpulkan, kita collect our person yang punya key yang sama, dan kemudian kita mereduksi. Duplikasinya dihilangkan, tetapi value-nya menambahkan value yang sebelumnya.
Contohnya seperti ini, crew kemudian memiliki dua, karena sebelumnya ada dua, ada row ya, ada dua baris, tapi sekarang jadi satu baris, tapi garisnya nambah. Nah, inilah konsep dari reduce yang dilakukan oleh MapReduce. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, tentu saja nanti prosesnya ini tidak sesimpel itu saja ya, tapi logikanya memang sangat simpel. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, maka logik atau flow dari algoritma tersebut bisa ditunjukkan oleh gambar di samping saya. Jadi kita melakukan splitting, kemudian splitting ini akan dikerjakan oleh semua worker, oleh slave node tadi, dan kemudian nanti setiap worker itu akan diorkestrasi atau dimanage oleh master node tadi, dan kemudian ketika sudah berhasil atau ada hasilnya akan dilaporkan lagi ke master sehingga kita punya output file yang sama. Itulah logika cara kerja dari MapReduce. Semoga dengan cara memahami ini rekan-rekan bisa membayangkan kalau kita punya big data yang berupa macam-macam jenis data, maka nanti prosesnya akan seperti ini. Nah, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan pencerahan dan memudahkan bagi teman-teman untuk memahami bagaimana MapReduce itu bekerja. Selamat belajar, tetap sehat, dan semangat inovasi.